Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-111 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Eli Panca sebagai Nirongkot, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi amat cerah. Matahari telah sejak tadi muncul mengusir kabut tipis yang menyelimuti seluruh dataran kaki gunung Anjasmara. Desa Kurawan kembali hidup setelah semalam mati dalam kesunyian. Empu Hanggareksa nampak keluar dari ruangan pribadinya. Setelah menutup pintu, dia melangkah ke arah ruangan di mana Mesin berada. Nyi Rongkot menghampirinya di depan pintu. Silakan masuk, Gusti. Nona Mesin sudah kelihatan lebih segar. Tadi sudah mau makan bubur santan semangkok kecil. Apa kau sudah mengatakan bahwa aku akan menemuinya pagi ini, Nyi? Sudah, Gusti. Sudah. Nona Mesin, saya kira juga sudah menunggu kehadiran Gusti Hanggareksa. Iya. Lalu Kamandanu ada di mana? Apa kau tidak melihatnya, Nyi? Angger Kamandanu, saya lihat ada di belakang, Gusti. Kalau tidak salah, sedang sibuk memandikan kuda-kudanya. Oh iya. Baiklah, Nyi. Teruskanlah pekerjaanmu, Nyi. Ya, Gusti. Mari silakan masuk, Tuan. Iya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sudah lebih baik, Tuan. Saya mohon maaf karena saya telah merepotkan Tuan dan keluarga di sini. Sudahlah. Lupakanlah soal itu. Mesin. Iya, Tuan. Pagi ini aku akan membicarakan sesuatu yang sangat penting untukmu, untuk anakku. Ya, untuk kita semua. Iya, Tuan. Sepertinya sudah cukup lama kau pergi meninggalkan negeri tanah kelahiranmu. Aku tahu kau mengalami banyak peristiwa yang pahit, yang mengguncangkan hidupmu. Kau menjadi pelarian, menjadi buron pemerintah bersama suamimu. Dan akhirnya suamimu terpaksa meninggal di tengah perjalanannya karena luka-lukanya. Arya Kamandanu sudah menceritakan semuanya padaku. Dan ya, aku cukup maklum. Aku bisa mengerti dan memahami betapa pahitnya penderitaan yang harus kau sandang hingga saat ini. Iya, apa yang Tuhan katakan memang semuanya benar. Ya. Nah, sekarang aku ingin bertanya. Apakah kau tidak ingin menata kembali hidupmu yang pura-puranda ini? Maksudku, apakah kau sudah mempunyai rencana demi masa depanmu sendiri nanti? Entahlah, Tuan. Pertanyaan Tuan rasanya sukar sekali untuk saya jawab. Mesin, kau tentunya tidak ingin menjadi pelarian selamanya, kan? Adalah berat sekali beban yang harus dipikul oleh seorang wanita pelarian. Kau hidup sendiri di negeri orang tanpa mempunyai tujuan dan arah hidup yang pasti. Apakah kau tidak ingin bersandar pada harapan-harapan yang lebih mantap? Saya tidak tahu, Tuan. Sampai sekarang ini, pikiran saya masih sering kalut
Iya. Rasanya hidup saya masih diliputi kegelapan. Masa lalu yang pahit itulah yang terus-menerus menghantui hidup saya sampai sekarang. Ya. Aku mengerti. Memang sukar untuk mencampakkan pengaruh peristiwa masa lalu yang pahit. Tapi sekalipun sukar, kau tetap harus berusaha mencampakkannya, Mesin. Kau harus tabah dan berani memandang dunia masa depan yang lebih memberikan kemungkinan-kemungkinan. Jangan terlalu memanjakan dirimu. Bisikan hatimu yang kekanak-kanakan itu. Mesin. Iya, Tuhan. Aku percaya kau masih mencintai suamimu, sekalipun suamimu sekarang sudah tiada lagi. Aku percaya bahwa kau adalah seorang wanita, seorang istri yang menempatkan kesetiaan di atas segala-galanya. Tapi, coba renungkan baik-baik. Kau ini masih muda. Kau masih punya kesempatan luas untuk memperoleh kebahagiaan bersama seorang laki-laki. Dan kau tidak akan berdosa atau keliru seandainya kau menaruh minat lagi pada laki-laki lain. Itu biasa. Itu wajar-wajar saja, Mesin. Itu bukan berarti kau tidak setia pada almarhum suamimu. Mesin. Iya, Tuhan. Apakah kau mencintai anakku, Arya Kamandanu? Kalau kau mencintainya, katakanlah terus terang padaku. Aku orang tuanya. Dan dalam hal ini aku bersikap terbuka. Kau tidak usah malu atau sungkan. Katakanlah saja apa yang kau rasakan terhadap anakku. Apakah kau mencintainya? Jawabanmu, keterus-teranganmu akan sangat besar artinya bagi kami. Saya belum bisa memberikan jawaban sekarang, Tuhan. Maafkan saya, Tuhan. Iya. Apakah itu artinya kau tidak mencintai Kamandanu? Saya tidak mengatakan begitu. Tapi saya belum siap untuk menjawab pertanyaan Tuhan. Baiklah. Aku akan menunggu 2 atau 3 hari. Mungkin kau perlu merenungkannya lebih dulu. Perlu memikirkannya masak-masak lebih dulu. Baiklah, Tuhan. Saya akan berusaha memberikan jawaban dalam 2 atau 3 hari ini. Sekarang pikiran saya masih kalut. Dan hati saya belum tenang. Minumlah, Kakang. Sudahlah, Kakang berbaring saja. Biar aku yang akan meminumkannya untukmu. Lengan kiriku ini sakit sekali. Nanti juga akan sembuh, Kakang. Kalau sudah sembuh, tentu tidak akan sakit lagi. Sabarlah. Rasanya tanganku tidak bisa diluruskan lagi. Apakah tanganku akan selamanya seperti ini, Latih? Kakang Dipangga tidak usah cemas. Tidak usah khawatir. Tangan Kakang pasti akan pulih seperti sedia kala. Tapi lihatlah, Latih. Lihat, lengan kiriku ini bengkok dan susah sekali ditekuk. Itu karena belum sembuh, Kakang. Nanti kalau sudah sembuh, pasti akan bisa ditekuk seperti biasa lagi.
Kalau sampai tanganku cacat, aku tidak akan bisa memaafkanmu, Kamandanu. Sudahlah, Kakang. Jangan mengungkit-ungkit soal itu lagi. Bukankah Kakang Dwi Pangga berkata sudah melupakan semuanya? Tidak, Ratih. Aku ingin tahu perkembangannya dulu. Aku memang bermaksud melupakan apa yang sudah terjadi di antara aku dan Kamandanu. Tapi bukan berarti aku akan tinggal diam kalau akhirnya aku harus menjadi orang cacat. Nona Mesin. Iya, Nyi. Saya mendapat pesan dari Gusti Hanggareksa. Kalau Nona sudah membersihkan badan dan makan pagi, Nona disuruh menemui beliau. Beliau menunggu di serambi depan bersama Angger Kamandanu. Nyi, kepalaku agak pusing. Tolong katakan pada Tuan Hanggareksa bahwa saya tidak bisa menemui beliau hari ini. Oh, kelihatannya Nona agak kurang sehat. Wajah Nona pucat. Mungkin Nona membutuhkan seorang tabib atau dukun? Tidak, Nyi. Tidak usah. Terima kasih. Jadi Nona benar-benar tidak bisa menemui beliau sekarang ini? Iya, Nyi. Tolong katakan pada Tuan Hanggareksa. Barangkali besok atau lusa saya akan menemui beliau. Sekarang badan saya meriang dan kepala saya agak pusing, Nyi. Ya, baiklah kalau begitu. Sebaiknya Nona tidur saja. Iya, Nyi. Saya memang akan istirahat. Saya akan tidur saja. Bukankah kemarin dia sudah baik, sudah segar? Hah? Aku lihat dia berjalan-jalan di halaman samping. Aku juga melihat dia membantumu mengeringkan gabah di halaman belakangnya. Iya, memang Gusti. Kemarin dia juga berkata sudah agak enak badannya. Tapi entahlah, tiba-tiba tadi dia berkata lain lagi. Jangan-jangan itu hanya merupakan alasan saja untuk tidak menemui aku, Nyi. Rasanya tidak, Gusti. Kalau saya perhatikan, sepertinya memang ada yang kurang beres. Sepertinya dia sering melamun sendirian di ruang tidurnya. Dan tadi ya, waktu saya ke kamarnya, dia nampaknya gelisah sekali. Iya. Kalau begitu, ya sudah. Kita terpaksa menunggu lagi, Nyi. Kepalaku terasa berat dan perutku mual. Sepertinya ada bau amis yang menyentak ke atas dan menggelitik kerongkonganku. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam tubuhku ini? Mungkinkah aku tidak. Lebih baik aku mati saja daripada hal itu terjadi. Aku tidak akan kuat menanggung beban seberat ini. Lebih baik aku mati saja. Mesin? Iya, Kakak. Hampir 1 hari penuh kau tidak keluar dari ruangan tidurmu. Kau sakit lagi? Kepalaku terasa berat, Kakak. Apakah itu bukan hanya sekedar alasan saja? Tidak, Kakak. Sungguh, saya benar-benar sedang kurang enak badan. Apakah ayahandamu marah dan kecewa karena saya tidak bisa menemui beliau?
Ayahanda ingin agar persoalanmu segera diselesaikan. Mestinya kau terus terang saja, dan jangan membuat alasan macam-macam. Jadi kau sudah tidak percaya lagi padaku? Iya, mungkin kau merasa tidak enak kalau harus mengatakan apa adanya. Iya, mungkin kau sudah mempunyai rencana hidup sendiri. Siapa tahu kau sudah mendapatkan seorang laki-laki yang pantas kau cintai. Kakang jangan salah mengerti. Tapi bagaimana saya harus mengatakan semua ini? Meisin, aku ingin bertanya padamu. Apa yang telah dilakukan Kakang Dwi Pangga terhadapmu selama ini? Tidak. Dia tidak melakukan apa-apa. Aku tidak percaya. Aku kenal wataknya. Dia pasti merayumu dengan bait-bait syairnya. Dan kau pasti terpikat. Kau pasti terpesona oleh gema syair-syairnya. Kau akan terlena dalam mimpi-mimpi yang indah. Kau akan terpana dan menjadi lengah. Tidak. Hentikan, Kakang. Hentikan. Bukankah begitu kejadiannya? Tidak. Tidak, Kakang. Tidak. Kau berkata tidak, tapi sambil air matamu mengalir deras. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Akui saja. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Dulu Narirati, gadis yang amat kucintai, pernah mengalami hal yang serupa, yang akhirnya menjadi istrinya sampai saat ini. Sekarang rupanya kejadian itu terulang kembali. Ya, mungkin sudah nasibku. Nasib Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu, aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Walaupun akhirnya kau harus kecewa karena aku. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk menebus kekecewaanmu? Aku hanya seorang wanita yang lemah dan tak berdaya. Dan aku telah menjadi korban kodrat kewanitaanku. Aku menyesal sekali. Mengapa ini harus terjadi? Apakah masih juga kurang beban penderitaan yang kusandang selama ini? Malam semakin tua. Bulan yang tinggal separuh nampak kelelahan menyeberangi mega-mega hitam yang berkumpal-kumpal di atas langit. Arya Kamandanu nampak gelisah di atas pembaringannya. Matanya menatap ke arah cahaya lampu minyak kelapa di pojok ruangan, sementara pikirannya mengembara ke sana kemari. Sementara itu, Meisin pun masih belum berhasil menidurkan gambaran-gambaran pikirannya. Bahkan gambaran-gambaran itu semakin bermunculan manakala dia ingat ramuan daun-daunan yang telah diberikan Arya Dwi Pangga. Nyi Rongkot. Nyi. Nona, ada apa Nona? Aku takut, Nyi. Aku mau tidur di sini saja. Loh, mengapa takut? Apakah Nona mendengar sesuatu yang menakutkan? Tidak, tapi aku takut. Entahlah, aku tidak tahu apa yang membuatku takut. Aku tak bisa tidur. Tenanglah Nona Meisin. Mari duduk. Dan coba ceritakan pada saya apa yang telah Nona rasakan selama ini. Meisin lalu masuk ke ruang tidur Nyi Rongkot dan duduk di atas pembaringan. Nyi Rongkot memberinya secangkir air teh hangat. Setelah minum seteguk, Meisin lalu mulai bercerita tentang pertemuannya dengan Arya Dwi Pangga
yang kemudian diketahuinya adalah saudara tua Arya Kamandanu sendiri. Tentang keinginan Arya Dwi Pangga untuk merayunya dan menjadikannya istri. Dan terakhir, dia menceritakan tentang ramuan daun-daunan yang telah diberikan Arya Dwi Pangga dan telah diminumnya sampai 4 kali. Aduh, mengapa bisa sampai begitu, Nona? Aku menyesal sekali, Nyi. Dan aku sama sekali tidak pernah menduga Arya Dwi Pangga sampai hati berbuat sekecil itu. Ya, saya juga tidak akan percaya kalau Angger Dwi Pangga tega berbuat serendah dan sehina itu. Tapi ya, kenyataannya seperti itu. Mau apa? Oh, jadi setiap minum ramuan daun-daunan itu, Nona menjadi setengah sadar. Iya, Nyi. Tubuhku menjadi sangat ringan. Pandanganku menjadi kabur. Dan aku seperti dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah. Wah. Kalau kesadaran Nona hanya tinggal separuh, semuanya bisa terjadi. Hal-hal yang paling buruk dan paling hina bisa terjadi. Sekarang ini, aku menjadi sedih dan bingung. Tuan Hanggareksa minta ketegasanku tentang Kakang Kamandanu. Tapi bagaimana aku bisa memberikan jawaban? Kalau begitu, katakan saja apa adanya, Nona. Nah, semuanya pasti akan beres. Tidak bisa, Nyi. Tidak bisa. Aku takut sekali. Apa yang Nona takutkan? Katakan saja terus terang. Sejak kemakan ada perubahan dalam tubuhku ini. Kepalaku pusing dan perutku sering mual. Aku takut, Nyi. Untuk sejenak mereka diam. Ruangan tidur Nyi Rongkot menjadi hening. Mereka berdua sama sekali tidak tahu bahwa ada sepasang telinga ikut mendengarkan pembicaraan mereka dari balik dinding di luar kamar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Nyi Rongkot tertegun sesaat mendengar pengakuan Meisin tentang dirinya menunjukkan gejala-gejala kehamilan. Orang tua itu tak bisa berkata-kata. Dia hanya memandangi saja wajah wanita berkulit putih yang duduk dengan muka tunduk di depannya. Ya, kalau memang begitu keadaannya, bertambah gawat, Nona. Persoalan Nona semakin rumit. Itulah, Nyi. Aku menjadi bingung dan sedih. Kadangkala timbul pikiran-pikiran buruk dalam benakku. Kadangkala aku ingin mengakhiri saja hidupku hingga di sini. Loh. Tidak boleh begitu, Nona. Walaupun persoalan Nona rumit dan sulit, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Apa yang bisa kulakukan sekarang ini, Nyi? Apa? Ya, Nona tidak mempunyai pilihan lain kecuali berterus terang. Apa maksudmu, Nyi? Ya, Nona katakan saja apa adanya. Nona berkata sejujur-jujurnya. Gusti Hanggareksa adalah orang tua yang bijaksana. Saya yakin beliau bisa mengerti. Dan lagi, Nona tidak bersalah, bukan? Kalau Nona tidak bersalah, benar-benar merasa tidak bersalah, mengapa harus takut berterus terang? Ada satu hal yang membuatku sangat takut, Nyi. Aku takut hal ini akan mengecewakan Kakang Kamandanu. Iya, itu sudah jelas, Nona. Bagaimana Angger Kamandanu tidak akan kecewa? Tapi menurut pendapat Nyai, apapun yang akan terjadi, sebaiknya Nona berterus terang.
Aku tidak berani, Nyi. Aku tidak berani. Nona Mesin harus mencoba untuk berani. Aku merasa bahwa diriku sekarang ini sudah kotor, sudah tercemar. Itulah yang membuatku takut, Nyi. Kalau begitu, biarlah saya yang akan membantu Nona. Biarlah saya yang akan menceritakan pada Gusti Hanggareksa. Sekarang sebaiknya Nona kembali ke ruangan tidur Nona dan tidur. Besok pagi, saya akan mencari kesempatan yang tepat untuk menemui Gusti Hanggareksa. Ayo Nona. Mari saya antarkan ke ruang tidur Nona. Sudahlah, jangan terlalu dirisaukan. Serahkan persoalan ini pada kekuasaan dan kebesaran Sang Hyang Widi. Dialah yang mengatur perjalanan hidup manusia seluruh jagat ini. Terima kasih, Nyi. Budi baik Nyi Rongkot takkan pernah bisa saya lupakan. Nyi Rongkot lalu mengantarkan Mesin kembali ke ruangan tidurnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang telinga ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Sebuah bayangan berkelebat ringan dari balik pohon-pohon perdu. Bayangan itu terus lenyap sebelum Nyi Rongkot kembali ke ruangan tidurnya. Aku tahu mengapa dia tidak mau memberikan jawaban. Rupanya itu sebabnya. Kakang Dwi Pangga, sungguh kejam, sungguh biadab perbuatanmu. Henti-hentinya kau membuatku kecewa dan sakit hati. Henti-hentinya kau menghina dan melecehkan Arya Kamandanu. Dulu Nariratih telah kau rebut dari tanganku. Dan aku terpaksa menelan rasa kecewa yang berkepanjangan. Kalau soal Nariratih, aku masih bisa memaafkanmu. Karena Nariratih pun sebenarnya mencintaimu. Tapi Mesin telah kau tipu. Kau berdaya dengan kelicikanmu dan akhirnya kau mangsa dengan semena-mena. Aku tidak terima. Aku tidak terima semua itu. Arya Dwi Pangga, jangan kau enak-enak mendengkur di atas pembaringanmu. Besok pagi Manguntur akan kubuat geger. Besok pagi orang-orang akan berdatangan ke rumahmu untuk melihat mayatmu yang sudah dingin membeku. Bayangan itu yang ternyata adalah Arya Kamandanu menjejak tanah dan sebentar kemudian sudah lenyap. Bayangan yang muncul kembali sudah berada di tempat yang cukup jauh. Bayangan itu terus melesat bagaikan terbang di atas pohon-pohon. Suatu ketika bayangan itu terbang melintasi daerah persawahan, perbukitan, kadangkala dia melompati sungai atau celah-celah tebing curam. Dengan aji seipi anginnya, Arya Kamandanu terus berlari meninggalkan batas desa Kurawan. Malam masih diliputi kesunyian. Kabut dingin mengalir dari lereng-lereng gunung Anjasmara. Arya Kamandanu terus berlari dan berlari bagaikan orang kesetanan. Menjelang fajar, dia pun tiba di desa Manguntur dan langsung menuju rumah Arya Dwi Pangga.
Arya Kamandanu sudah tiba di depan rumah Arya Dwi Pangga, mendadak dia berhenti. Dia seperti terpaku di atas tanah tempatnya berpijak. Dia hanya memandangi saja rumah Arya Dwi Pangga, kakak kandungnya yang kelihatan tenang dan damai. Dia menjadi ragu-ragu. Oh, rumah itu kelihatan sangat tenang dan damai. Rumah yang hangat dan penuh diliputi kebahagiaan. Di dalam rumah itulah tinggal seorang manusia yang menurut sejarah asal-usul adalah saudara kandungku sendiri. Tapi dia justru berbuat sesuatu yang menyakitkan hatiku, menghancurkan harapan-harapan hidupku. Apakah aku tidak boleh melenyapkan manusia berwatak serigala ini? Tapi dia tidak tinggal sendirian di rumah itu. Dia tinggal bersama Narirati, istrinya yang setia dan amat mencintainya. Dia juga tinggal bersama Panji Ketawang, anaknya yang lucu dan cerdik, yang masih membutuhkan usapan kasih sayang orang tuanya. Apakah aku akan sampai hati membunuh seorang laki-laki yang menjadi tumpuan harapan keluarganya? Tidak. Aku tidak boleh melakukannya. Itu perbuatan biadab, perbuatan keji di luar batas rasa kemanusiaan. Ya, untuk mengalahkan seekor serigala, aku tidak harus menjadi serigala pula. Dwi Pangga lagi. Anak setan itu lagi. Dwi Pangga. Tanti-intinya kau menyakiti hatiku. Tanti-intinya kau membuat kekacauan di rumah ini. Dulu perkara Narirati, sekarang Mesin. Dwi Pangga, setan mana telah tinggal bersama rohmu sehingga kau selalu membuat onar? Iblis mana telah memasuki nyawamu sehingga kau selalu lupa daratan, lupa tata susila, dan tak bosan-bosannya berbuat cabul? Sudahlah, Gusti. Gusti Hanggareksa harus bisa mupus, pasrah pada kehendak Hyang Widi. Iya, Nyi. Memang tak ada yang bisa kulakukan sekarang ini kecuali menerima nasib. Tapi yang aku tidak habis pikir ialah kelakuan si Dwi Pangga itu. Dulu ketika masih bayi, anak itu tidak mempunyai kelainan apa-apa. Dia lahir seperti kebanyakan bayi lahir di muka bumi ini. Dia juga menangis dan menyusu ibunya. Dia juga sering rewel kalau kebetulan tubuhnya demam atau pilek. Lalu setelah tumbuh menjadi anak, dia pun tidak menampakkan kelainan apa-apa. Dia memang nakal. Tapi bukankah wajar kalau anak-anak itu nakal? Tapi sekarang ini watak dan kelakuan Dwi Pangga benar-benar sudah menyimpang jauh. Dia sudah seperti bukan anak Hanggareksa lagi. Tapi Gusti, bagaimanapun juga, Angger Dwi Pangga tetap adalah putra Gusti Hanggareksa. Iya, Nyi. Kalau dilihat bahwa dia lahir dari rahim almarhum istriku yang syah, dia itu memang anakku. Tapi kalau ditilik dari kelakuannya, wataknya, maka dia itu bukan lagi anakku, Nyi. Sudahlah, Gusti.
Lebih baik sekarang Gusti memikirkan Angger Kamandanu. Kasihan Angger Kamandanu. Ya. Kalau sampai tahu, dia pasti akan terpukul sekali hatinya. Nyi, apakah dia masih belum kelihatan? Belum, Gusti. Tadi pagi-pagi sekali saya menengok ruangan tidurnya kosong. Lalu kemana perginya anak itu? Gusti, itu dia. Angger Kamandanu sudah kembali. Kau ke belakang dulu, Nyi. Aku mau membicarakan hal ini dengan anak itu. Baik, Gusti. Aku lihat matamu merah, Le. Apa kau baru saja menangis? Tidak, Ayahanda. Laki-laki itu pantang menangis. Apa kau tidak tidur semalam? Iya, saya memang tidak tidur semalam. Lalu apa saja yang kau lakukan? Bukankah malam adalah waktu untuk tidur? Saya tidak bisa tidur, Ayahanda. Lalu saya jalan-jalan di luar. Kau bisa diteriaki maling dan ditangkap para penjaga keamanan desa, Le. Saya tidak takut ditangkap, Ayahanda. Saya tidak mencuri apa-apa. Saya tidak punya kesalahan. Ya, baiklah. Aku ingin bicara denganmu, Kamandanu. Kalau Ayahanda ingin bicara dengan saya soal mesin, lebih baik tidak usah. Loh, mengapa tidak usah? Hal ini penting kau ketahui, Le. Saya sudah tahu. Kau sudah tahu? Dari mana kau tahu? Saya mendengar sendiri pengakuan mesin di depan Nyi Rongkot. Begitu toh. Ya, syukurlah kalau kau sudah tahu. Lalu sekarang bagaimana tanggapanmu? Saya sudah pasrah. Saya menerima nasib. Barangkali mesin memang bukan jodoh saya. Saya berat. Iya. Tapi terpaksa merelakannya. Sebentar. Apa maksudmu dengan merelakannya itu, Le? Iya. Saya terpaksa membatalkan niat saya untuk mengawininya. Biar saja dia menjadi istri Arya Dwipangga. Tidak bisa begitu, Kamandanu. Mengapa tidak bisa? Bukankah dia yang melakukannya? Dwipangga itu sudah punya istri. Tidak mungkin dia mengawini Mesin. Dia tidak mungkin mempunyai istri untuk yang kedua kalinya, Le. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ayahanda. Kalau memang dia mau terus-menerus mengumbar hawa nafsunya begitu, dia bisa mempunyai istri 10 atau 20, bukan hanya 2. Itu seperti babi hutan atau sapi. Memang Arya Dwipangga sama saja dengan babi. Kamandanu, aku tahu bahwa kau ini sakit hati. Kau kecewa dan menaruh segumpal dendam pada Dwipangga. Tapi kau kuajak bicara ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah kita, Le. Masalah keluarga kita. Maaf, Ayahanda. Saya tidak mau lagi bicara soal Mesin. Saya sudah muak. Saya benci Kamandanu. Dwipangga? Tidak apa-apa. Cangkir itu pecah. Aku mencoba jari-jari tanganku ini. Aku berusaha memegang cangkir itu. Tapi jari-jari tanganku ini sepertinya sudah lumpuh. Kakang Dwipangga, kalau kakang membutuhkan sesuatu, panggil saja aku. Aku tidak mau minta tolong hanya untuk memungut sebuah cangkir kecil. Tapi lengan kirimu masih belum sembuh, kakang. Lengan kiriku sampai ke jari-jari tangan kiriku ini jelas akan lumpuh. Aku akan menjadi orang cacat. Belum tentu, kakang. Aku kira lengan kirimu masih akan bisa sembuh. Ratih, aku kesal dan nanti aku akan marah kalau kau masih terus berusaha menghibur aku. Aku tidak butuh dihibur seperti anak kecil. Aku tahu bahwa tangan kiriku ini akan cacat. Dia tidak bisa lurus lagi. Dia akan menjadi tangan bengkok. Dia tidak akan bisa kugunakan untuk bekerja lagi. Dan
aku mungkin akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Lihat itu, si bengkok mau lewat. Minggir, minggir, ada si semper. Kakang, jangan marah-marah begitu. Bagaimana aku tidak boleh marah? Siapapun pasti tidak akan terima kalau dibuat cacat seperti ini. Apa kau tidak kasihan pada Panji anak kita? Kalau sampai punya bapak tangannya semper. Ini bukan persoalan sepele, Rati. Sudahlah, Kakang. Sudah. Apanya yang sudah? Aku tidak akan menyudahi perkara ini sebelum membalas dendam. Jangan, Kakang. Kumohon jangan. Kau jangan ikut campur, Rati. Pokoknya, aku tidak akan puas, tidak akan mundur sebelum membuat Arya Kamandanu cacat seperti yang kualami sekarang ini. Aku pergi dulu. Oh, Kakang Dwi Pangga, kau mau pergi kemana? Kau belum sembuh. Jangan menuruti hawa nafsu, Kakang. Ingatlah aku, ingat Panji. Barangkali aku akan pulang larut malam. Kakang, jangan Kakang, jangan pergi, Kakang. Arya Dwi Pangga tidak lagi mendengarkan ratapan istrinya yang ingin mencegahnya pergi. Dia terus melangkah ke arah kandang kuda. Sementara itu, Nari Ratih masih terus memburu di belakangnya. Jangan, Kakang. Kumohon jangan pergi. Sadarlah, ingat kami, ingat keluargamu. Kakang Dwi Pangga, mengapa kau masih juga tidak mampu mengendalikan hawa nafsumu? Sang Hyang Widi, lindungilah suamiku, lindungilah kami. Lihat Pamungsu, lihat sendiri. Aku sekarang sudah menjadi orang cacat. Tubuhku sudah tidak utuh lagi. Lihat, jari-jariku ini untuk memegang sebuah cangkir kecil saja. Dia sudah tidak mampu lagi. Mau bagaimana lagi, Gusti Dwi Pangga? Semuanya sudah terjadi. Kau kira aku hanya akan berhenti sampai di sini? Lalu apa yang akan Gusti lakukan? Orang yang membuat Gusti cacat masih adik kandung Gusti Dwi Pangga sendiri. Aku tidak peduli, Pamungsu. Pokoknya, aku harus bisa membalas penganiayaan ini. Dia punya hutang, dan dia harus membayar. Gusti Dwi Pangga, apakah nanti persoalan ini tidak bertambah meruncing? Pamungsu, aku datang ke rumahmu ini bukan untuk minta nasihat, saran, atau pertimbangan-pertimbangan. Selama ini kau sahabat karibku, di samping juga orang kepercayaanku. Aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Iya. Apakah Gusti merencanakan sesuatu? Aku tahu Kamandanu jago berkelahi. Ilmu kanuragannya cukup tinggi. Tapi aku yakin, pasti ada orang yang bisa mengalahkannya. Pamungsu tersentak. Dia segera bisa menerka rencana apa yang akan dilaksanakan Arya Dwi Pangga. Sementara itu, Arya Dwi Pangga kelihatan sangat geram. Matanya merah karena ledakan dendam. Sementara tangan kanannya meraba lengan kirinya yang agaknya memang telah menjadi cacat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan Arya Dwi Pangga? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.